Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Tak habis-habisnya, tak henti-hentinya, tak cukup-cukupnya kami harus berkata thank you. Terima kasih Yesusku, sebab Engkau teramat baik. Sungguh tidak ada sebaik Engkau dalam hidup kami. Orang yang paling baik di dunia ini akan nampak jahat kalau ditaruh di sebelahmu dibandingkan dengan Engkau. Thank you for being so good to us. Bahwa kami masuk dalam rencanamu, kami minta satu blessing, satu berkat. Bukan materi, bukan mujizat, kami minta satu berkat. The blessing to be in God's timing. Berkat ini, yaitu selalu ditemukan di dalam waktu Tuhan. Kami undang waktu ilahi itu datang dalam kehidupan kami. Beracaralah, Engkau cukup besar mencakup semua. Engkau cukup kecil bisa masuk ke kehidupan setiap orang secara spesifik dan menuntun masing-masing yang percaya kepadamu dan berharap padamu dalam rencanamu yang supranatural ajaib. Berkati umatmu dengan firman, sembunyikan hamba-mu layakan. Ya Tuhan, sembunyikan di balik salib. Dalam nama Yesus. Amin. Praise the Lord, puji Tuhan. Saya baru kembali dari Kucing, Sarawak. Tentunya banyak di antara keluarga Saat Teduh yang menyaksikan acaranya secara online, baik live atau nanti. Ya, waktu malam Pentakosta hari ke-1 dan hari kedua. Hati saya rindu dengan orang-orang Kucing, orang-orang Sarawak. Kalau Anda menyaksikan dari situ, God bless you. Ingat pesan saya, setelah KKR tersebut, setelah kebaktian bangunan rohani ke gereja ya. Dan kalau Anda masih terlantar di mana-mana, YMS juga ada di sana. Nanti kami akan bantu pelihara iman Anda, sama-sama mengembalakan Anda. Hati kami itu shepherding. Hati saya adalah hati seorang gembala. Saya rindu Anda untuk dimuridkan. Dan juga ini adalah minggu-minggu menuju acara besar di Surabaya, di GMS Rooftop. Dan berkumpul begitu banyak pemimpin-pemimpin dari mancanegara. Kita akan mengadakan CG Super Conference. Memang pendaftaran sudah tutup, sudah habis semuanya dari yang lalu-lalu. Tapi saya dorong ya, kalau ada pemimpin-pemimpin CG ke atas, CG leader ke atas yang belum mendaftar, cari cara lah, pasti ada, nanti kita bisa. Anda tidak boleh ketinggalan yang satu ini. Karena kairos Tuhan ada di sini. Ada waktu ilahi. Yang kayak beginian itu seperti kolam Bethesda. Ada goncangan, nanti setelah itu cemplung air, beda hasil. Saya percaya Tuhan menaruh kaki Dian pada perkara-perkara tentu itu ada timing ilahinya. Timing itu pergi, beda seasonnya atau sudah musimnya berubah. Karena itu jangan pernah remehkan hal seperti ini. Sebenarnya ya, saya mau sampaikan satu firman yang berkenaan dengan ini. Bedanya kronos dan kairos. Sedikit belajar bahasa asing, bahasa akar bahasa Alkitab. Perjanjian lama itu Ibrani, perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Nah, kronos, kairos itu juga Greek, suatu kata-kata yang menunjukkan dua tipe waktu. Tapi saya ingin sampaikan ini dengan tujuan supaya jangan sampai ada anak-anak Tuhan yang kecele melulu, terus-terusan kelewatan. Jikalau Anda tipe orang yang melulu menyesal setelah momentumnya lewat, jangan-jangan punya kebiasaan buruk nih, yaitu suka meremehkan waktu Tuhan. Kita kirakan selalu ada waktu, nanti aja, nggak apa-apa. Beda. Tuhan bisa sembuhkan setiap waktu, setiap saat. Tapi ada waktunya ketika Allah memang bekerja dalam urapan kesembuhan misalnya. Saya pernah sekali di sebuah kebaktian kebangunan rohani. Saya undang ke depan orang-orang yang maju didoakan. Setelah itu selesai, turun, ada juga yang menghampiri saya berkata, doakan saya tumpang tangan. Loh, bukannya tadi Anda sudah saya panggil? Waktu altar call, waktu panggilan ke depan. Kenapa nggak maju? Saya kira nanti aja lebih baik tumpangi pendeta, tangan pendeta secara langsung. Saya tahu. Tapi pada saat itu ada pusaran Roh Kudus. Saya pun tidak membawa urapan sebesar korporat. Saya bisa berdoa dan beriman. Tapi saat itu momentum. Siapa menceburkan dirinya, itu bukan malaikat. Itu saatnya firman Tuhan digenapi. Ada orang tertentu yang suka mengulur kesempatan ilahi. Mengira bahwa sama aja kan Tuhannya selalu ada. Saya mengerti, tapi kehendak Allah tidak selalu sama
di setiap masa. Karena itu belajar untuk tunduk. Belajar untuk nurut. Waktu Tuhan tuh gak teka-teki kok tiba-tiba lalu simsalabim hilang abrakadabra. Tuhan itu selalu memberi orang kesempatan. Gak pernah orang Tuhan berkata, sekarang lo ya sudah enggak. Orang baru maju, orang baru memberi diri langsung ditolak. Tuhan tuh gak gitu. There is always ample time. Selalu ada waktu yang cukup untuk kita meresponi. Tapi waktu yang cukup itu kadang-kadang tidak cukup bagi Anda dan saya. Karena kita yang suka mengulur waktu, suka menunda-nunda, kita kira bahwa besok ya tetap ada di sana. Tuhan gak bisa digitukan. Selalu ada waktu untuk kita meresponi, tapi waktu tidak selalu berpihak ke kita. Apalagi kalau sudah lewat momentum ilahinya. Jangan gampangkan. Kebanyakan orang itu hari ini hidup di dalam second blessing atau berkat kedua bukan karena Tuhan tidak memberkatinya. Karena perasaan pertama dia sengaja lewatkan. Atau lebih tepatnya bukan sengaja itu karena menantang, tetapi ignorance atau suka mengabaikan atau meremehkan. Gampangin lah, gitu gampang pasti, gampang. Anda lihat kejadian seperti Nuh, gampang-gampang tapi ketika pintu ditutup, padahal itu ratusan tahun bangun bahtera. Ketika pintu tertutup, orang baru berkata, waduh kalau bisa aku beli 1 menit. 1 detik aja saya akan beli dengan emas perak permata. Manusia sering begitu kan. Tidak pernah mengasihi keluarganya. Tapi setelah terjadi kematian, menyesal pukul-pukul dada. Maybe I didn't love you as much as I should have. Nyanyi lagu itu lagu Inggris yang kalimatnya mengenaskan. Mungkin aku kurang mencintaimu. Dulu seharusnya aku mencintaimu lebih. Tapi kenapa aku tidak mengasihimu? Sekarang aku menyesali. Biasanya begitu. Kalau kita selalu kelewatan, kecele melulu, jangan-jangan itu sifat itu. Kita adalah orang yang suka meremehkan waktu Allah dalam kehidupan kita. Nah di sini kita seringkali bingung antara kronos dan kairos. Saya ajak kita untuk mengerti ini dulu ya. Pengkhotbah 3 ayat 1-11 dengan harapan supaya keluarga saat teduh diperlengkapi agar jangan lagi kelewatan satupun berkat Allah di depan. Untuk segala sesuatu ada waktunya, saya bacakan ayat pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk ketawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Dan ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ayat 9-11 kita baca nanti. Kita berhenti di kalimat-kalimat terakhir, ada waktu untuk apa, ada waktu untuk apa. Ayat pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Baca lagi, untuk segala sesuatu ada masanya. Lalu untuk apapun di bawah langit, di bawahnya langit, bukan di alam sorga, di bawah langit, ada waktunya. Saya merasa bahwa untuk yang kalimat pertama, ayat 1a, untuk segala sesuatu ada masanya, lebih mengacu kepada kronos. Untuk segala sesuatu itu ada masanya. Masa itu musim kan. Di Indonesia musim hanyalah musim kering, kemarau, musim hujan. Tapi di negara-negara tertentu, banyak negara di dunia, apalagi di negara barat, selalu ada 4. Ada musim, ada winter, ada lalu musim semi, setelah musim dingin, lalu setelah itu summer atau musim panas, lalu musim gugur, lalu kembali lagi winter atau kembali musim dingin. Yang namanya kronos itu lebih kepada waktu yang monoton, musim-musim atau jam. Kalau orang tanya sama Anda, what time is it? Jangan jawabannya pakai ayat 2, ada waktu untuk lahir. Saya lahirnya, tanggalnya spesifik, bulannya, dan juga tahunnya. Nggak bisa diulang lagi. Anda lahirnya juga sama. Di seluruh dunia sebelum Adam dan Hawa. Sejak Adam dan Hawa, sampai kiamat nanti ceritanya, hanya ada 1 orang yang pernah hidup seperti Anda.
Kalau orang tanya sama Anda, what time is it? Ini waktunya apa? Bukan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Itu kairos. Kronos itu what time is it bahasa Inggrisnya. Jam berapa ya? Sekarang ini jam berapa? Sekarang ini jam 7.23 waktu Indonesia bagian Barat. Ini kronos. Hari Rabu ya tahun 2023. Jam berapa? Itu nggak berubah-ubah. Udah fix ini di dunia. Perbedaan waktu, berapa jam sama Amerika, sama Eropa beda. Bahkan Indonesia, waktu Indonesia bagian Barat sama Singapura aja beda 1 jam. Ini perbedaannya. Nah, kronos itu, dari kata kronos itulah keluar kata kronologi. Coba. Kronologinya gimana? Ceritakan ke saya. Misalnya, kalau kita mau melacak kejahatan. Begini begitu. Sesuatu yang sifatnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Step by step. Selangkah demi selangkah. Jadi sudah terprediksi. Tik-tok, jam dinding berbunyi. Nanti jam 12 lalu dia berbunyi. Dang, dang, dang. Nanti diulang. Aduh membosankan. Putar lagi. Kita semua di bawah tanda kutip kutuk itu. What is the curse of Kronos? Kronos itu kutuknya di sini. Kita terjebak dalam waktu, kita semua akan makin tua. We are all aging, dan kita semua akan mati. Kronos menelan kita. Dan satu hal yang tidak ditebus oleh Tuhan di Kalvari adalah waktu terus berjalan. Tapi Tuhan kita itu mengatasi waktu, itu kabar baiknya. Untuk segala sesuatu memang ada masanya. Karena itu waktu yang dihabiskan ya habis sudahan. Tidak bisa kembali. Tuhan bisa pulihkan kekuatan Simpson, tapi waktu masa muda yang dia sia-siakan, gak balik loh ya. Dia sama si Delilah lah, mau apa, ini itu, dan hubungannya dengan ayahnya, ibunya, kasihan tuh nanti yang pungut mayatnya itu papa mamanya. Dia sudah gak bisa berbakti lagi, udah gak kembali. Meskipun Tuhan bisa pulihkan tanpa rambutnya panjang pun dia gak balik tuh kekuatan kalau cerita Simpson. Karena dia berseru pada Tuhan. Tuhan itu bisa mengampuni dan mengembalikan sesuatu yang hilang. Bahkan dengan cara yang berlebih-lebihan. Mulia. Yang dibunuh oleh Simpson. Di masa matinya. Melebihi masa hidupnya. Dan yang dibunuh semua raja-raja Filistin semuanya itu. 3.000 orang dalam bangunan. Tuhan itu bisa memulihkan. Jangan ragukan. Sekalipun Anda mungkin sudah buang waktu banyak di masa lalu. Masa depan tidak harus didikte oleh masa lampau Anda. Anda sekarang bisa serahkan ke Tuhan. God is powerful to restore. Allah bisa memulihkan. Namun demikian, waktu tidak kembali. Oke? Makanya itu yang pandai, yang berhikmat akan menggunakan waktunya dengan bijaksana. Use your time wisely. Meskipun kronos itu hanyalah waktu sementara di masa hidup kita, itu pun berharga, itu talenta yang Allah berikan, itu aset, itu inventaris yang paling mahal dalam kehidupan kita. Karena itu, hargai setiap kasih karunia. Kronos pun kasih karunia Allah. Tapi di dalam kronos itu kita nggak bisa lawan. Yaitu kita semua pasti menua, dan kita semua pasti mati jikalau Tuhan belum datang kembali. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini, di bumi berarti, ada waktunya. Jadi di sini ada sesuatu yang kontras. Di bawah langit, di bawah kolong matahari, itu ada kairos-kairos yang Tuhan berikan pada anak manusia. Luar biasa. Apapun di bawah langit ini, ada kairos-kairos Tuhan di dalamnya. Semua indah pada waktunya. Kairos, kalau kairos itu pertanyaannya bukan begini, what time is it? Tapi lebih, whose time is this? Kalau kairos lebih bunyinya bukan jam berapa ya, tapi ini jamnya siapa untuk apa. Ini bukan menunjuk kepada jam 7, jam 7.30, 7.15, 8:04. Ini lebih berkata, what is this hour about? Jam ini apa? Yesus di Getsemani berkata kepada Yudas, your hour has come. Dialah manusia utama di jam kegelapan itu. Dia harus beraksi untuk menjual Tuhan. Padahal dia diberi kesempatan dan bolak-balik dikasih Tuhan peringatan secara vulgar lagi karena Tuhan mengasihi.
Tapi dia tetap aja terabas karena hatinya sudah dikeraskan. Dia berkata, Tuhan berkata sama dia, the hour has come, jamnya telah datang. Itu bukan menunjuk ke pukul berapa, tetapi siapa sedang bekerja di jam itu. Ada fungsi tertentu yang digenapi yang tidak akan kembali dalam sejarah nanti. Untuk apapun, berarti untuk segala sesuatu, setiap perkara di bawah langit ini, ada waktunya. Kairos adalah waktunya Allah. Yang tidak bisa, yang sifatnya bukan sesuatu yang terprediksikan. Bukan sesuatu yang membosankan, yang monoton. Tetapi Kairos adalah sebuah waktu yang sifatnya momentum. Momentum. Di jam yang sama itu orang lain momentumnya beda. Atau bahkan mau kita ulangi lagi tahun depan di detik yang sama, nggak tentu terjadi hal yang demikian. Momentum ini yang namanya Kairos ini beyond human control atau di luar kendali Anda dan saya. Disitulah ada kalimat begini dalam firman Tuhan. Waktuku bukan waktumu. Jalanku bukan jalanmu. My timing is not your timing. Ini luar biasa. Dan hal ini hanya yang namanya Kairos. Hanya Tuhan serahkan dan wahyukan pada orang yang bergaul karib dengan dia. Rahasia perjanjian pun diberitahukan. Ingat ya ayat itu ya. Tuhan memberitahukan rahasia kepada orang-orang yang bergaul karib dengan dia. Matanya menjelajah ke seluruh dunia. Mencari orang-orang yang intim dengannya. Dan Tuhan wahyukan itu. Rencananya yang ajaib. Sekarang coba kita telusuri. Ada waktu ini ya. Nah kita akan petik beberapa pelajaran tentang Kairos dulu. Nanti saya akan kasih prinsipnya seperti apa. Supaya Anda nggak lupa. Dengan harapan pelajaran hari ini akan membawa kemenangan dalam kehidupanmu. Ini menjadi katalisnya. Katalisatornya. Menjadi pembuka jalan untuk Anda bisa hidup dalam kepekaan. Lalu hidup dalam kemenangan. Ayat 2 ada waktu untuk lahir. Dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Berhenti di ayat 2. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Kalau kita baca gini kan repetisi. Jangan pernah kira kalau baca ayat itu repetisi. Setiap ayat itu berguna dan berharga. Kalau saya baca gini ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Saya belajar beberapa hal. Salah satu pelajaran yang saya perhatikan ada di dalamnya, terkandung di ayat 2 adalah bahwa ada beberapa kejadian di hidup ini adalah kejadian Kairos yang tidak bisa diulangi. Berdoalah dan berusahalah agar Anda tidak lewatkan hal-hal itu. Misalnya kelahiran anak. Waktu salah satu anak saya mau lahir waktu itu, saya sedang dalam undangan pelayanan ke luar negeri. Dan Tuhan itu baik sekali, saya berdoa betul jangan sampai tiba-tiba lahir pada saat ayahnya nggak ada di rumah. Saya ingat waktu itu, saya masih jauh lebih muda, diantar kembali ke airport waktu itu, dan jamnya masih lama, jam terbangnya, kronosnya. Teman-teman di sana yang undang saya berkata, kita makan dulu, saya sudah nggak mau, tapi mereka paksa-paksa. Saya belajar sesuatu yang berharga, kayak yang beginian saya nggak mau resiko lain kali. Tapi puji Tuhan ya, singkat cerita 3 anak saya nggak pernah lewatkan. Selalu utama, hal-hal yang Kairos dalam hidup mereka. Ketika mereka dewasa, milestone tertentu, di kilometer berapa dalam hidup mereka, ku mau di sana. Sesibuk apapun ayahnya, saya mau di situ. Saya pasti yang namanya wisuda, yang namanya apa, wah pencobaan itu banyak di hidup ini untuk kita itu lewatkan. Saya nggak ngomong begini buat Anda merasa buruk, bagi sebagian Anda mungkin yang tidak bisa ada di situ ketika melahirkan. Misalnya suami Anda seorang pelaut, nggak bisa kan dia langsung renang, dia mungkin ada di samudera mana. Tuhan punya kasih karunia tersendiri. Tapi kalau itu adalah pilihan di tanganmu, berusahalah untuk ada di situ. Waktu saya kembali, waduh macet total. Saya masih ingat kok, saya lari masuk itu, dicek ini, cek itu, kita tahulah ya rumitnya di checkpoint. Saya lari ke pesawat, itu nama saya sudah dipegang gini di dalam sebuah plang. Lalu satu orangnya airline itu lari sama saya dan saya masuk langsung pintu ditutup. Kalau saya miss itu, saya bisa miss kelahiran anak saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Saya belajar sesuatu.
untuk perkara-perkara yang penting, saya mendingan too early di situ. Paham maksud saya? Mendingan saya lebih pagi di sana, saya nunggu. Makanya orang yang suka datang ke kebaktian telat-telatan itu rugi sesuatu. Pasti ada kairos-kairos luput lah, sudah begini aja. Saya nggak bisa buktikan ini subjektif, pasti. Karena orang kalau sesuatu itu berharga, Anda pasti akan menunggu, kalau perlu berjam-jam sebelumnya. Anda menunggu giliranmu. Karena sekalipun setiap orang datangnya beribadah jam sama, tapi berkatmu itu sendiri-sendiri. Dan itu hati yang harus bisa peka untuk menerima. Untuk sesuatu yang sifatnya kairos ya, jangan pas-pasan waktunya. Saya mau marah sama mereka, ya nggak bisa karena mereka bermaksud baik. Itu saya ingat kok saya bawa donat untuk bawa pulang untuk anak saya yang besar. Itu saya lari tuh penyok tuh donatnya, saya lari udah. Udahlah. Apapun kairos itu buang semuanya, semua bagasi Anda apa kalau perlu, apapun yang memberatkanmu, pastikan Anda early. Lebih awal itu jauh lebih baik daripada terlambat. Ada waktu untuk lahir nggak bisa bolak-balik kan? Ada waktu untuk meninggal. Kalau kita lihat dari sisi meninggal, hidup kita semua ini kairos berarti. Karena hidup ini sementara dibandingkan kekekalan. Jangan buang ya. Kronosmu itu, waktu monotonmu itu ternyata bisa, itu adalah bahan bakunya untuk kairos-kairos yang Tuhan sediakan untuk waktu ilahi. Ada waktu untuk meninggal, karena orang nggak tahu kapan dia meninggal. Kita nggak pernah tahu. Dan waktu saya baca ayat 2, saya bisa menghormati Allah lebih lagi bahwa dia pegang kunci hidup, kunci mati. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu mencabut yang ditanam. Berarti ada beberapa event-event dalam hidup ini adalah kairos moments. Berdoalah dan berusahalah, jangan Anda miss itu. Jangan lewatkan. Ayat 3, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Berhenti dulu, ada waktu untuk membunuh. Masa Alkitab memperbolehkan kita membunuh? Kata membunuh sini supaya jangan terjadi kesalahpahaman. Dalam bahasa Ibraninya tidak ada konotasi murder atau pembunuhan. Kata membunuh di sini itu adalah mengakhiri dengan tegas. Ada waktu untuk mengakhiri dengan tegas. Kalau Tuhan sudah kejar, jangan tunggu sampai nanti hukuman tiba, baru kita jerah. Nasi sebelum jadi bubur, tolong dimakan. Didoakan dulu sebelumnya. Karena nanti setelah jadi bubur, coba bubur bisa dibuat jadi nasi. Enggak, es yang meleleh bisa kembali dibekukan dengan bentuk semula atau tidak. Anda lihat itu esnya anak kecil itu, yang ada warna ungunya, warna kuningnya, warna merahnya, aneka rasa. Itu kalau leleh, bisa dibekukan lagi, tapi udah campur baur, nggak bisa sama lagi, harus balik pabriknya. Masa kita harus kembali ke Tuhan dulu, mati dulu. Dan Tuhan tidak akan memberikan kita kesempatan kedua reinkarnasi untuk hidup lagi. Karena yang ada dalam Tuhan hanyalah kebangkitan. Hidup hanya sekali lalu penghakiman. Tidak ada kesempatan kedua untuk hidup yang sama. Ada waktu untuk membunuh. Kalau Tuhan suruh selesaikan sesuatu, tegasi. Jangan kita suka lengket bertele-tele. Jangan sampai kita itu sticky. Seperti orang yang ada karetnya gitu loh. Tarik lagi. Setiap tarikan itu akan lebih lemah. Sadarkan Anda? Kairos tidak bertambah, kairos hanya bisa berkurang. Karena kita semua semakin tua dan kita akan meninggal dunia. Kalau kita main-main di kubangan itu terus-menerus, kita nggak jatuh. Simpson kan gitu ya. Terus main-main di situ. Menang nih, masih bisa bunuh 1000. Lalu nanti luput lagi. Suatu saat tarikannya tidak sekuat itu. Bocor mulut. Kena ke rambut. Des. Suatu hari dia bangun, Filistin di sini. Dia nggak berdaya lagi. Ingat sesuatu kalau Tuhan berkata stop it. Then you stop it. Jangan diteruskan. Allah kita itu sabar. Namun dia tegas dalam kesabarannya. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Saatnya membangun. Banyak orang kan berambisi mau bangun melulu. Ada waktunya konsolidasi. Tapi jangan konsolidasi melulu. Kapan bergerak maju? Bagi orang yang suka bermain aman, waktunya melangkah dengan iman. Bagi orang yang cuman bonek aja, modal nekat,
iman-iman jalan. Mungkin ada waktunya Tuhan berkata, slow down a bit. Tolong buat pembenahan ke dalam. Saya sulit untuk memberitahu yang mana waktu Anda. Karena 2 orang sekalipun kembar siam. Yang satu bisa disuruh Tuhan melangkah dengan iman. Yang satu disuruh Tuhan melakukan pembenahan. Di sini tidak ada right or wrong. Yang adalah tertimingmu. Makanya itu perlu mencari wajah Tuhan. Jangan melulu cari tangannya. Tangan itu dapat berkat, dapat hadiah. Kalau kita mencari wajah itu kan kelihatan raut wajah Tuhan. Tuhan berkenan gak dengan apa yang kita lakukan sekarang? Atau kita berlebihan atau kurang? Kalau lihat wajah itu kan kelihatan tatapan mata. Mata itu luar biasa komunikasinya. Bayi aja, gak ada yang ajari itu bayi. Dia baru lahir, kalau dia sudah mulai bisa lihat nanti berapa minggu. Dia pasti lihat mata papa mamanya. Hewan aja lihat mata. Melihat wajah Tuhan itu berarti melihat matanya dan merasakan secara pribadi apa yang boleh, apa yang tidak. Yang Alkitab tidak semerta-merta langsung katakan mentah-mentah. Nah ini bicara tentang situasi hidup kita yang beda-beda. Alkitab guideline-nya, pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Tapi kita juga harus pakai intuisi kita, kepekaan untuk bisa, meskipun kita nggak tahu secara persis pasti, tapi jarang salah kalau hati kita tulus menghampiri Yesus. Kalau kita melihat raut wajahnya, lihat mulutnya, kita bisa tahu kan, ini waktu merombak atau waktu membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ayat 4, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Berhenti di sana. Nangis ada, tertawa ada. Nari ada, berkabung ada alias meratap. Saya pelajari di ayat 4 bahwa observasi saya ya tentang Kronos Kairos ini. Ternyata yang namanya Kairos tidak hanya ditemukan dalam perkara-perkara yang bagus dan positif loh. Kairos itu juga ada terkandung di dalam perkara-perkara yang buruk. Ada waktu untuk nangis, nggak hanya dalam tertawa. Ada waktu untuk meratap, nggak hanya waktu menari. Kalau lagi happy sih orang bisa merasa waktu ilahi. Ternyata waktu kita dalam masalah itu juga Kairos Allah. Bisa jadi kita masuk masalah itu bukan karena salah kita, karena memang Tuhan izinkan. Tapi juga karena salah kita, kemungkinan besar. Sebagian besar masalah kita kan karena salah sendiri. Tapi ada ayatnya di Roma 8. Tuhan bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia yang terpanggil sesuai rencananya. Menjadi serupa dengan gambarnya untuk dimuliakan bersama dengan Dia. Jadi, kalau kita masuk masalah karena salah kita, Tuhan gak lepas tangan. Kalau kita bertobat, kalau kita mau mengakui, Tuhan itu adil dan sempurna. Dia akan mengampuni kita dan memulihkan kita. Dan waktu Tuhan pulihkan, hal pertama yang Tuhan lakukan adalah mengubah situasi salahmu itu, lalu dirajut masuk ke dalam rencana yang ajaib. Anda masuk ke Kairos lagi. Jadi ternyata Anda bisa masuk Kairos dalam berkat, Anda bisa masuk Kairos dalam persoalan, dalam problema. Dan Tuhan buka imigrasi khusus untuk Anda di situ. Anda dikasih visa, dikasih izin untuk masuk lewati checkpoint itu ke dalam rencana berikutnya yang ajaib. Gak usah pergi transit di mana dulu. Dari situ Tuhan jemput. Tapi kalau kita membangkang, kita akan mempersulit proses sendiri. Makanya lebih baik kita nurut, jangan seperti bagal kata Alkitab. Yang harus pakai tali les dan kekang, kalau nggak dipecuti nggak datang. Bisa jadi waktu kita menangis, mungkin karena salah sendiri. Kalau salah sendiri pun Tuhan buka imigrasi, apalagi kalau bukan salah kita. Nggak mungkin lah, Tuhan pasti berkata jemput dia. Kalau yang salah sendiri aja dikasih visa untuk lewat imigrasi, yang bukan karena salahnya, seperti Ayub gitu yang Tuhan izinkan, itu bukan dibuka imigrasi untuk dia. Itu dapat perlakuan VIP dari Tuhan Yesus. Kirim malaikatnya untuk jemput orang itu. Dari tempat dia menangis, kau ubah ratapanku menjadi tari-tarian. Tinggal tunggu waktu aja. Kalau saya pelajari gini, ternyata dark events too could be God's Kairos moment for you. Kejadian-kejadian yang gelap pun bisa menjadi momentum Kairos, momentum ilahi bagi hidupmu. Ayat 5, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ya ini juga perlu ya kita sebagai orang tua misalnya kita harus be led ya, atau artinya kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus melatih diri kita. Yang namanya dipimpin oleh Roh Allah itu seringkali pengertiannya sederhana.
dipimpin, dituntun oleh roh Tuhan itu seringkali adalah orang-orang yang tepat waktu, timely words, kata-kata yang tepat pada waktunya, tepat pada tempatnya, tepat sasaran, perlakuan yang tepat. Perlakuan yang tepat. Misalnya, kalau ada orang yang punya hewan piaraan, ada waktunya untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Contohnya, kalau kita lagi potty training ya, anjing, untuk melatih dia jangan kencing sembarangan di rumah kalau dia memang anjing rumahan. Jangan pas dia lagi pipis sembarangan di mana, di karpet atau di sofa. Lalu setelah itu kita anggap lucu, lalu kita elus-elus dia. Kitanya anggap itu lucu karena dia masih kecil. Tapi dia mendapat approval itu. Begitu ya. Ada waktunya, hai majikan, menahan diri dari memeluk. Jangan dipukul juga, tapi kita ajari buruk itu. Lalu kita arahkan dia kencing ke tempatnya, di tempatnya. Seharusnya lah WC-nya hewan piaraan. Sama anak juga sama. Ada waktunya untuk memeluk. Ada waktunya kita menahan diri dari memeluk. Kalau kita memeluk dia di saat itu, kitanya mengasihi. Tapi anak itu akan salah tafsir. Dan dia tidak akan belajar. Dan akhirnya yang rugi adalah putra-putri kita. Bukan kita, mereka di jangka panjangnya. Itulah sebabnya, ternyata Tuhan ajari kita, ada kairosnya. Be timely. Bukan hanya itu saja, tapi ada waktu untuk memeluk juga. Ada waktu untuk menahan diri untuk memeluk. Misalnya istri Anda berkata, kamu masih sayang enggak sama aku? Contoh ya. Ada waktunya untuk kita berhenti memberi jawaban. Loh iya masih sayang. Lalu bukti 1 poin, jangan kasih poin 1, saya kasih kamu 3 poin sederhana. Janganlah waktu seperti itu, jangan menahan pelukan. Peluk aja dan katakan, I love you. Mungkin dia nggak butuh jawaban. Dia hanya butuh jamahan. Mungkin perempuan lebih kompleks perasaannya. Mungkin dia ngalami sesuatu hari itu yang nggak bisa dia ceritakan ke pasangannya. Mari kita menjadi seorang pasangan yang lebih mendengarkan, lebih memahami. Kita semua pasti harus belajar. Kalau nanti setelah itu, lewat 1 hari, Anda peluk dia sudah beda. Ada waktu yang tepat untuk memeluk. Ketika dibutuhkan. Ketika seorang dalam sedang berada di titik bawah dalam hidupnya, perhatikan. Jangan tunggu nanti dia setelah berhasil baru Anda perhatikan. Semua orang yang maunya begitu. Orang kalau lagi sengsara itu piutang. Ketika mereka tidak bisa membalasmu, kata Alkitab mengatakan begini, Yesus ajarkan kalau sana mau mentraktir orang misalnya. Traktir orang yang tidak bisa membalas traktir kamu. Kan Yesus ngomong gitu. Ada waktunya, semua itu ada waktunya. Kapan waktunya untuk memberikan itu? Ketika dia butuh. Dan ketika Tuhan gerakkan kita. Jangan sampai kita tunda. Be led by the Holy Spirit, be timely. Ya, harus tepat itu. Ada kata-kata tertentu ditahan pada saat-saat tertentu. Kenapa hari ini kita melihat banyak orang-orang dewasa yang keras hatinya? Karena pas papa mamanya harusnya berkata I'm sorry atau I love you itu tidak pernah dikatakan sepanjang selama dia dibesarkan di rumah itu. Jadi hari ini mengeras. Sekarang juga udah gak mempan kasih I love you lah, I'm sorry lah. Oh jadi orang yang sangat keras dan juga berwatak sangat keras. Hati-hati ya, semua itu ada waktunya. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Saya gak bisa jelaskan satu persatu karena waktu. Saya percaya ini juga ada waktunya membiarkan rugi. Ini dalam bisnis juga kalau diteruskan, kairos gak ngerti, sekalipun salah, merugi materi. Apalagi kalau itu judi, pinjaman yang tidak betul, mendingan cut off, putuskan at loss. Lebih baik waktu sekalipun merugi, buang saja sebelum puluhan dolar menjadi ratusan dolar menjadi ribuan dolar menjadi jutaan. Kadang-kadang ada waktunya kita berkata, ada waktu untuk membiarkan rugi. Semua bisa dicari lagi. Jangan bunuh diri. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu dan sebagainya. Anda lihat tadi, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Kalau Anda lihat ayat 8 ini banyak orang salah di sini, ada waktu untuk mengasihi. Tapi ada waktu untuk membenci. Benci di sini bukan kepahitan. Membenci di sini adalah jangan sungkan. Kita itu seringkali sungkan sama orang yang salah. Nggak boleh itu.
Jangan kira Tuhan akan memaklumi hal-hal seperti itu loh. Kita sungkan. Jelas-jelas orang salah. Dan kita sungkan sama dia. Ada waktunya untuk mengasihi. Jangan berkata sama dia, orang seperti itu, Tuhan mengasihimu apa adanya. Iya. Tapi kasih Tuhan itu bukan kasih murahan. Kasih Tuhan adalah kasih yang menuntun pada pertobatan. Jangan berkata pada orang yang jelas-jelas hidup dalam dosanya. Lalu kita berkata, nggak apa-apalah, Tuhan pun nggak menghakimimu, aku juga tidak. Loh, Yesus berkata gitu, kita tiru-tiru. Yesus ngomong gitu sama perempuan yang tertangkap basah berzina. Tapi jangan lupa, kalimat Tuhan itu tegas. Go and sin no more. Tuhan suruh dia berubah, jangan berdosa lagi. Kalau kita kan nggak apa-apa, kita kan berkata, it's okay, kamu terus dalam gaya hidup ini. Silakan, nggak apa-apa, Tuhan pun nggak menghakimimu. Kita tidak menantang dia. Ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk kita tegas berkata, I don't agree with you. Kadang-kadang kita sungkan di dalam pelayanan. Sungkan. Banyak orang itu salah mengasihi atau mengasihi dengan cara yang salah. Ayat 9-10, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 9-10 kedengaran pesimis padahal enggak. Kalau Anda baca, apa untungnya pekerja yang bekerja dengan jerih payah? Yaitu untungnya. Dia memakai waktunya secara bijaksana dan tidak menyia-nyiakannya. Satu hal tentang waktu, jangan dibunuh. Jangan percaya kalimat ini, let's kill time. Time should not be killed. Jangan pernah dibunuh. Use time wisely. Pekerja ini bekerja dengan jerih payah, tapi kelemahan dia satu, kekurangannya. Ayat 10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan dirinya. Dia bekerja tapi hatinya tidak ada tujuan. Kalau kita sudah punya tujuan, bukannya harus kita bekerja jauh lebih berjerih lelah. Ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, pada kairosnya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita hanya belajar untuk taat. Pahami sesuatu, saya pelajari, saya dapatkan satu lagi pelajaran berharga dari ayat-ayat yang kita baca. Bahwa yang disebut waktu Allah kadang-kadang adalah waktu yang salah di mata manusia. Makanya manusia tidak boleh sok tahu, nggak boleh sok pintar sama Yesus. Kita harus punya fondasi dulu, fondasi kita firman. Nggak boleh melanggar itu. Lalu fondasi berikutnya adalah tanggung jawab dengan kronos atau waktu yang ada. Jangan main kairos. Kalau kita bisa mempertanggungjawabkan waktu kita dengan menggunakannya secara bijaksana, tidak membuangnya, tidak membunuhnya, dan menyia-nyiakannya. Saya pastikan bahwa nanti kalau kairos Tuhan waktu Allah tiba, kita itu akan tahu. Daripada orang yang tidak tertib hidupnya, kerja juga kagak, sekolah juga enggak, lalu berkata, aku tunggu tuntunan Tuhan. Tuhan itu tuntun dari sesuatu yang ada. Misalnya Tuhan memberi makan 5.000 orang itu mulai dari 5 roti 2 ikan yang ada. Kairos itu dari kronos. Orang yang tidak bisa pakai kronosnya dengan baik, gigi jari tentang kairos. Selalu salah melulu nanti tentang kairos, jadi orang yang ngeroh tanpa fondasi. Seperti orang yang bergerak tanpa dasar. Dan waktu Tuhan kadang-kadang adalah waktu yang salah bagi manusia. Misalnya Tuhan Yesus suruh mereka menangkap ikan di pagi hari. Semua nelayan tahu pagi itu kan kelihatan terang-terangan. Kalau jala lagi diturunkan, itu ikan kan pintar, lari semua. Malam semalaman mereka nggak dapat kok, Tuhan Yesus suruh tebarkan siang-siang. Terang benderang, di sebelah kanan, tarik pakai lengan kiri lagi, lengan yang lebih lemah. Semua itu tidak logis, tidak sesuai logika. Tapi karena rasul-rasul ini, mereka sudah semalam-malaman pakai kronosnya. Waktu kairos tiba, mereka ready, mereka siap. Anda lihat, waktu yang tidak pas, ketika semua orang sedang berlari, membela diri, Petrus potong kuping pelayan hamba imam besar. Yesus malah tempelkan telinganya dan sembuhkan. Kok bisa ya, di masa seperti itu kegelapan, dia bukan membela diri, dia malah justru menyerahkan dirinya. Dia malah menyembuhkan. Waktu Tuhan
bukan waktu manusia. Makanya orang kalau ikut Tuhan, tapi hanya bersandar pada pengertiannya sendiri, gagal total. Tapi orang yang ikut Tuhan, siapa bilang nggak pakai akal budi? Tapi akal budinya diperbaharui oleh firman, dan dia bertanggung jawab dengan materi yang ada, dengan modal di tangan, Tuhan bisa tuntun dia ke perkara-perkara supranatural dengan jauh lebih mudah, jauh lebih mulus. Oke, 3 poin sederhana. Ya, saya berikan bedanya Kairos dan Kronos. Yang pertama dulu, Kronos adalah waktu manusia yang bersifat monoton di bumi. Udah tahu semuanya? Nomor 2, Kairos adalah waktu Allah yang bersifat momentum di hati. Makanya hati harus peka. 3, gunakanlah waktu yang ada dan pekalah dengan waktu ilahi. Itu aja sih instruksi saya. Gunakan waktu yang ada ya, dan pekalah dengan waktu ilahi. Mari kita sama-sama berdoa. Mari angkat tangannya bersama-sama. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Datanglah kerajaan Tuhan dalam rupa Kairos yang baru atas kehidupan keluarga saat itu. In Jesus' name. Amen. Sing. And there I find you in